Chris Voss, seorang negosiator sandera yang berpengalaman, menerapkan prinsip-prinsip negosiasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa mendasarnya negosiasi dalam setiap interaksi manusia, seperti benang yang menyatukan cerita kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa negosiasi sehari-hari seringkali terjadi tanpa kita sadari? Misalnya, saat meminta anak untuk tidur lebih awal atau saat memilih restoran untuk makan malam. Ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, tanpa kecuali, adalah negosiator dalam perjalanan hidup mereka. Kunci dari negosiasi yang berhasil adalah kemampuan mendengarkan dengan baik. Dengan menunjukkan empati, kita tidak hanya memahami posisi dan kebutuhan pihak lain, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih positif dan harmonis, seperti melodi dalam sebuah lagu. Dalam setiap negosiasi, orang ingin merasa dipahami dan dihormati sebelum mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Ketidakmampuan untuk mendengarkan dapat menjadi penghalang besar yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan. Namun, mari kita ingat bahwa negosiasi seharusnya bukanlah sebuah pertempuran. Sebaliknya, ini adalah proses penemuan di mana memahami keinginan pihak lain adalah langkah penting dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ada banyak taktik yang bisa diterapkan. Misalnya, tersenyum dan mencerminkan perkataan lawan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Ini sangat membantu dalam membangun suasana positif selama negosiasi, layaknya jembatan yang menghubungkan dua sisi. Melabeli emosi juga bisa menjadi alat yang ampuh. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa kita benar dalam mengidentifikasi perasaan lawan bicara. Ini menumbuhkan rasa saling pengertian yang lebih dalam, yang merupakan fondasi dari setiap hubungan yang kuat. Dan berbicara tentang empati, hal ini memiliki kekuatan luar biasa untuk meningkatkan kolaborasi. Ketika kita bersatu, otak kita berpadu untuk menyelesaikan masalah secara efektif, seperti dua penari yang bergerak dalam harmoni. Menggunakan label untuk mengatasi perasaan negatif adalah strategi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam pertemuan. Dengan begitu, kita dapat mengalihkan perhatian dari masalah menuju solusi, yang seperti menemukan cahaya di ujung terowongan. Namun, kita harus ingat bahwa rasa takut dan emosi negatif dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kita. Perasaan-perasaan tersebut seringkali lebih kuat daripada emosi positif, yang dapat mendistraksi fokus kita dalam situasi kritis. Sebagai awalan dalam negosiasi, mengajukan pertanyaan negatif, seperti apakah ini waktu yang buruk, dapat membuat lawan merasa lebih aman. Ini memberi mereka kontrol dan mengurangi rasa terjebak, seperti memberikan mereka udara segar dalam percakapan. Dalam percakapan, frasa itu benar menjadi kunci yang kuat dalam negosiasi. Frasa ini menunjukkan pemahaman mendalam, dan menggunakan ungkapan ini membantu membangun empati yang diperlukan untuk mempercepat kesepakatan yang saling menguntungkan.